Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Pada sesi ini kita akan membahas tentang interpolasi kuadratrik atau biasa dikenal dengan interpolasi polinomial. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang interpolasi linier, maka sekarang kita akan mempelajari interpolasi linier. Interpolasi polinomial. Apa itu interpolasi polinomial? Interpolasi polinomial biasa disebut interpolasi dengan beberapa tingkat. Yang pertama, interpolasi linier itu satu tingkat. Yang polinomial kita bisa kenal dengan second order polinomial, third order, fourth order, sampai tingkat keberapa yang kita inginkan. Untuk interpolasi polinomial berlaku rumusan sebagai berikut: F2x B0 B1 B2 dengan x min x0. Kalau B2 ada dua komponen, x min x0 dikali x min x1. Nah, dari mana rumusan ini? Ingat, di interpolasi linier kita sudah mengenal tentang f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 min fx0 x1 min x0 dan x min x0. Nah, ini adalah linear interpolation. Nah, untuk second order polinomial ada B0, B1, B2 dengan x min x0, x min x0 dan x min x1. B0, B1 dan B2 kita mencari dengan fx0, B1 fx1 sama x0. Karena ini B1 maka komponennya ada x1 x0. Kalau B2 nanti ada campuran x2 min x1, x1 min x0, x2 min x0. Ini adalah tanda minus. Untuk memahami lebih lanjut tentang polinomial interpolation, maka kita langsung ke contoh soal. Ini adalah contoh soal untuk linear interpolasi terlebih dahulu. Nanti akan kita kembangkan dari contoh soal ini menjadi second order polinomial atau third order polinomial. Untuk linear interpolasi di sini diketahui natural logarithm. Kalau natural logarithm adalah ln 2. Ln 2 dengan menggunakan interpolasi. Berapakah ln 2 menggunakan interpolasi di antara ln 1 dan ln 6? Ketika ln 1-nya berharga 0, ln 6-nya berharga 1,791759. Berapakah ln 2 dengan interpolasi linier? Ln 2 dengan interpolasi linier menurut rumusan F12 berarti sama dengan 0. Dari ln-nya F0 yang tadi sudah saya tuliskan ditambah fx0 min fx1 min fx0, di sini adalah fx0, di sini fx1 min fx0, di sini adalah x1 min x0, dan di sini adalah x min x min x0. X0. Ini adalah X-nya, di sini adalah X0 dan di sini adalah X1. Di sini Fx0, di sini Fx1 dan di sini adalah Fx. Nah, berarti bisa kita langsung masukkan Fx0-nya 0, satunya adalah 1,79, min Fx0-nya adalah 0, X1-nya 6, X0-nya 1, X-nya yang dicari adalah 2, dan X0-nya adalah 1 dengan harga sebagai berikut. Nah, sudah ketemu. Nah, bagaimana ketika ln di antara ln 1 dan ln 4 ini juga caranya sudah ditunjukkan. Jadi tinggal mengikuti rumus untuk linear interpolasi yang sudah kita bahas. Next kita lanjut ke polinomial interpolasi. Polinomial interpolasi masih mengikuti rumus yang ada sebagai berikut.
Berarti ketika ditanyakan fit second order polinomial pada contoh soal yang tadi, di mana kita untuk mengevaluasi len 2 ya. Berarti len 2 di sini x-nya ada len 1, yaitu di sini x0, di sini x saja. Di sini x saja. Berarti x1-nya sama dengan len 4, x2-nya len 6. Nah, len 2-nya bagaimana? Di sini adalah 0 untuk fx0-nya, x1-nya sama dengan 1,386, 294, len 6-nya 1,791759, ini dia ya. Nah, sekarang ke B0. B0 ada rumusannya seperti ini. Berarti B0 di sini sama dengan fx0. Ingat fx0 di sini, ini fx0, berarti ini sama dengan 0. Untuk B1 kita pakai rumus ini, B1 fx1 fx0. Ini adalah fx1 ya. Ingat, ini fx1, ini fx2. Berarti di sini fx1, di sini fx0. Berarti rumusannya mengikut seperti ini. Berarti di sini x1, x1-nya 4, dan x2-nya atau x0-nya 1. Ini adalah x0. Hasilnya kita hitung akan memperoleh persamaan ini. Atau memperoleh hasil 0,462981. Lalu kita lanjut ke B2. B2 rumusannya ini sangat kecil, nanti bisa dilihat di next yang tadi. Jadi B2 ini ada fx2 ya. Nah, ini fx1. Ini hasilnya fx1 0. Fx1 0 ini adalah B1. B1 di sini ada x2, 4-nya adalah x1. Di sini x2, di sini x0. Nanti ketemu hasilnya minus 0,05. Setelah kita ketemu B0, B1 sama B2, oke, kita susun melalui persamaan F2 ini. Kita susun seperti ini. F2X B0, B1 X min X0, B2 X min N0 dikali X min 1. Nah, berarti kita bisa menghitung untuk evaluasi X2 atau len 2 hasilnya adalah 0,5658. Setelah apa? 0 ditambahkan ini X-nya adalah 2 min 1, 2 min 4, berarti X2 sama dengan 0,5658. X-nya kita ganti 2, ini jadi 2, ini juga ganti 2. Nanti dihitung ya, apakah benar 0,565844. Itu caranya untuk second order. Nah, lalu kita lanjutkan ke bentuk lainnya. Oh ya, sebelumnya saya akan terangkan bagaimana second order sama linear interpolasi itu pengaruhnya atau hasilnya mendapatkan error sekian persen ya. Ini kita lihat di sini adalah linear estimasi. Titik yang putus-putus di sini linear estimasi, quadratic estimation adalah ini. Dan true value ini maksudnya len 2 sebenarnya kalau kita ngitung di kalkulator itu true value ini berapa? Berarti kuadratik ini errornya lebih kecil, yaitu dia mendekati ke arah nilai sebenarnya dari len 2. Itu maksudnya. Kalau masih linear interpolasi dia agak menjauhi ya. Berarti quadratic estimation ini mempunyai error yang lebih kecil daripada linear interpolasi. Itulah keuntungan untuk menggunakan polinomial interpolasi. Jadi nilai yang kita hitung itu mendekati nilai yang sebenarnya. Kita lanjutkan ke bentuk umum dari interpolasi polinomial. Saya sudah pernah mengatakan yang tadi, kalau interpolasi polinomial itu dimulai dari second order, itu tingkat yang paling sering kita gunakan, nanti ada third order sampai nth order. Jadi n-nya itu bisa sampai 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bentuk umumnya untuk interpolasi polinomial dengan
order yang ditentukan yaitu fnx, b0, b1 dan lain sebagainya sampai Sn-1. Dengan b0 kita hitung yang seperti tadi yang sebelumnya fx0, kalau b1 fx2 s0. Lah kalau b3 ya tinggal b3 sama dengan fx berapa? x3, x2, x1, x0. Berarti ini semua x ada kita hitung. Oke, kita next lagi ke contohnya. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk umum untuk mencari berapa order yang ingin kita cari. Nah, caranya fx, fxi, xj ini untuk yang tadi ya, yang tadi di B0, B1, B2 dan lain sebagainya. Ini adalah urutannya. Ini rumusnya fxi, xj, sk. Kalau seumpama dia third order ya, ini sampai di sini. Berarti di sini x3 tadi sudah saya tulis, x2, x1, x0. Nah, ini rumusannya kita tulis semua. Dan ini adalah persamaan umum yang ketika kita sudah tahu B0, B1, B2, B3, kalau sampai third order, maka kita susun fx-nya seperti berikut sampai berapa order yang ingin kita hitung. Dan ini adalah grafikal atau rangkumannya ya. Jadi di sini ketika ada berapa sih order yang ingin kita lakukan ketika kita sampai 3 order. Nanti di sini x-nya P3, fi1-nya juga kita hitung sampai fx3. First ordernya ya, fx1 0, fx2 0 sama xi3 0. Untuk second ordernya tambah sedikit, cuma yang kita hitung sebagian banyak. Untuk third ordernya jadi 4, tapi ngitungnya kita jadi 1, seperti itu. Itu adalah contohnya atau bentuk umumnya. Kita lanjut ke contoh soalnya agar lebih memahami. Nah, ini adalah contoh soal untuk berapa order. Oh, di sini yang diinginkan adalah third order dari interpolasi polinomial. Di sini ada x0, kita tuliskan dulu x0 1, x1 4, x2 6. Yang dicari adalah ln 2. Nah, ini x-nya ln 2. Di mana ada x3 ini ya, adding 4 point, nah, ditambahkan ada x3-nya yaitu 5 dengan fx-nya 1.609438. Ini ditambahkan 3 karena dia mintanya adalah third order, berarti ada 4x yang seharusnya kita ketahui yaitu 1, 2, 3, 4 seperti itu. Langkah pertama yaitu fn-nya kan 3 karena dia third order, berarti n-nya 3. Ketika n-nya 3 kita tulis di sini f3x b0 b1 x min 0 b2 x min 0 x min 1 b3 x min 0 x min 1 x min 2. Kita cari satu-satu untuk x1 x0. x1 x0 di sini berarti 13869 itu adalah x1-nya, x1, nah berarti 4 ya hasilnya dari fx1 ini, fx1 di sini fx0, di sini adalah x1, di sini x0 hasilnya ini. fx2, fx21 ya, di sini fx21 berarti ini adalah fx2. Nah, ini hasilnya fx2. Di sini fx1, di sini ada x2, di sini x1. Terus fx3 sama fx2, di sini fx3 yang tadi ini. Terus di sini fx2, di sini x3, x1. Nah, ini masih first derivative ya, ini masih satu yang kita hitung. Langkah kedua, ini langkah pertama kita menghitung first divided difference ya.
Jadi ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, second divided, maka kita hitung X2, X1, X0. Tadi X1, X0, kita langsung ke X2, X1, X0, tambahkan X2-nya. Nah, ini dibagi-bagi, jadi ada step 1 menghitung pembagian pertama, step 2 menghitung divided second divided, yang ketiga adalah third divided, berarti ada 2, ada 3 step. Itu untuk yang third order. Kalau fourth order berarti nanti ada 4 step. Saya lanjutkan the second divided, yaitu X2, X1, X0, berarti di sini ada 0,2 dari mana? Dari F X2 min X1, ini dia. Nah, kalau saya ambil dari warna ya, saya tarik di sini. Nah, ini untuk ini. Nah, 0,4. Nah, 0,4 dari mana? 0,4 dari Fx 1 min F 0. Nih, dari Fx1 0. Nah, kalau saya tarik lagi kuning seumpama ini dari sini. Terus 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 berarti dari mana? Dari X2 ya, di sini dari X2. Ini dari X2, ini adalah X0. Terus dari Fx3 21 dari 0183, nanti ini saya tarik lagi warna hijau ini di sini. Nah, terus 02-nya ini hijau, kita tarik lagi di sini. Nah, ini 54 dari mana? 54 yaitu ini X3, di sini X1. Sudah ketemu hasilnya. Langkah terakhir yaitu kita terdivided dibagi menjadi 3, berarti X3, X2, X1, X0. Maka kita hitung dari mana saja? Nah, ini dari X yang terakhir dulu kita kurangkan dengan X yang di awal. Berarti di sini ada berapa? X3, di sini adalah X0. X3, X0. Kuncinya di sini X3, X0. Yang paling awal dan dikurangi yang paling akhir. X3, X0. Setelah ketemu, kita susun menjadi X3 ini. Ini dia. Berarti setelah ketemu, saya kasih warna lagi. Kalau bingung nanti bisa diulang-ulang video ini. Nah, setelah ketemu kita susun menjadi persamaan F3X sebagai berikut. Setelah itu X ini kita ganti dengan berapa? Dengan 2 yang kita cari. Berarti 2, di sini juga 2, di sini 2, di sini 2 juga, 2, nanti hasilnya adalah ini. Itu adalah third order. Jadi kalau kita pasang di grafik ya, kalau kita pasang di grafik, third ordernya lebih dekat sekali ya. Ini adalah garis biru. Nah, ini adalah cubic estimate atau second order. X pangkat 3 itu kan cubic toh, berarti cubic estimate-nya lebih dekat lagi dengan true value. Kalau tadi second order itu masih ada jarak, errornya. Kalau cubic itu lebih dekat dengan true value atau nilai sebenarnya. Nah, itulah contoh untuk mengerjakan soal polinomial interpolasi dengan third order. Nah, setelah kita tahu, seperti biasa kalau di kelas saya ada sebuah tugas. Silakan dikerjakan tugas ini. Yang pertama adalah soalnya sama ya, soalnya sama. Ini tentukan log 10, logaritm 10 ya, dengan metode interpolasi linier dulu. Nah, kita review yang session sebelumnya tentang interpolasi linier ya. Jadi tentukan log 10, berarti jawabannya ada 2. Log 10 diantara log 8 sama log 12 dengan metode linier interpolasi. Kalau log 10 di antara log 9 dan
log 11 dengan metode interpolasi linear juga. Setelah itu ada log 10 dengan interpolasi polinomial second order yang tadi ya. Yang tadi ada B0, B1, B2 dengan antara log 8, 9, 9 sama 11 ya. Ini jadi log 10-nya di antara log 8, 9 dan log 10, 9, 11 dengan polinomial second order. Ingat second order di sini. Yang ketiga adalah polinomial dengan cara third order, berarti nanti ada 3 step dan ini paling paling panjang ya. Kalau third order ada 3 step, jadi jenengan harus buat AB soalnya seperti itu. Ketentuannya adalah untuk pengerjaannya silakan diupload di Moka, nanti ada link atau ada space-nya, silakan diupload dan batas waktunya adalah 28 September 2024. Melebihi tanggal itu atau melebihi jam 23.59 ya, ini di jam 23.59 WIB, maka saya anggap tidak mengerjakan, jadi langsung saya nolkan yang telat-telat. Karena di Moka itu kan biasanya kita sudah mendeteksi kalau ada yang telat 1 menit seumpama, itu mohon maaf tidak akan saya nilai, langsung saya nolkan. Itu ketentuannya. Mungkin cukup sekian dari kuliah session ini ya yang bisa saya berikan. Silakan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Yang akan saya nilai adalah yang meninggalkan pertanyaan. Jadi kehadiran akan saya nilai dari peninggalan kolom komentar, itu memberikan pertanyaan di kolom komentar dan teman-temannya memberikan sedikit jawaban yang mungkin apa yang sudah ditanyakan oleh temannya. Jadi ada timbal balik yang saya nilai ya. Jadi tidak hanya meninggalkan pertanyaan, tapi juga menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Seperti itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.